investor yang masih muda itu masih pelangap-pelongo. Ini gimana nih? Ya gimana emang bisa jual? Kan nggak bisa kan, udah pada ARB, ya udah kalau nggak bisa jual, ya udah nggak apa-apa kita tunggu nanti agak cooling down baru kita jual. Tapi ternyata besok kita dihantam lagi dengan 2 hari downgrade. berturut ya. Iya, itu yang parah sih. Jadi terutama yang pakai margin. Karena yang pakai margin di hari kedua itu udah nggak ada ampun, langsung tereksekusi. Karena udah melewati di ambang batas maksimum daripada rasio margin itu. Jadi langsung yang ada mereka komplain, ini kenapa saham saya dijual? Wah, ini udah otomatis auto sell gitu. Dan yang terjual yang bagus ya kayak Penin Bank, BFIN, yang saham itu yang alon-alon asal kelakon gitu loh. Sedangkan saham yang lain kan yang kencang, yang volatile itu udah nggak bisa jual. Ya aku jelasin ya karena posisi itu waktu auto reject kedua yang halt trading itu begitu buka hal tradingnya dibuka suspend itu udah kocar-kacir, itu udah panik gitu loh. Tapi lebih pusing ngelihat porto sendiri atau justru tadi nanggepin dari teman-teman atau klien yang pada bingung? Lebih sibuk ini nanggepin klien karena kita mesti menenangkannya. Aduh ini saya gimana? Sampai ada yang telepon. Ini gimana bisa balik lagi nggak? Aku bilang sih biasanya kalau turun cepet kayak gini biasa reboundnya cepet. Tapi memang kita masih tunggu langkah kan waktu itu langkah dari otoritas seberapa responsifnya mereka. Ternyata memang responnya sangat-sangat positif. Otoritas kita langsung gercep, langsung melakukan tindakan yang diinginkan dan langsung bernegosiasi. Itu bisa menenangkan pasar sih. Oke, menenangkan pasar langkah ABCD itu langsung dilakukan begitu ya. Sebut saja OJK, Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tapi kalau crashnya udah kejadian, kemarin trading halt udah kejadian gara-gara si MSCI ini. Terus cara menenangkan atau gimana ya? Pasar nih harus percaya lagi usai krisis itu gimana tuh? Biasanya gini, kalau udah lebih tenang, saham itu kan abis drop gini kan tunggu dia mantul biasanya aku lihat dulu udah ada perlawanan berarti mulai ada buyer yang masuk. Secara teknikal aku lihat ini kayaknya saham udah mulai tenang, udah mulai ada buyer, berarti kita udah boleh perhatikan terutama saham-saham yang ada katalis, yang ada ceritanya, yang masih kebetulan lagi diskon, ceritanya lagi bagus. Nah ini lagi diskon, berarti kalian boleh buy on weakness secara bertahap. Tapi tetap kita kawal dengan teknikal. Sampai teknikal udah ada strong signal baru kita tambah lagi di average up di atas gitu. Oke. Titip sendal dulu lah. Titip sendal dulu kalau udah rame kita datang lagi. Bener, kita tambahin lagi. Tambahin lagi. Siapa tahu sendalnya udah jadi sepatu. Oh iya benar. Jadi sambil kita lihat upaya apa yang tadi dilakuin sama regulator ya. Jadi sejalan nih ya portofolio kita sama dengan apa yang sedang dilakukan. Nah kalau kita ngelihat kemarin saham-sahamnya udah drop, kemudian harapannya kan reboundnya cepet gitu ya. Tapi kalau secara indeksnya sendiri IHSG yang kemarin sempat happy banget kita udah 9.000 bahkan di level-level cukup tinggi lah. Sementara sekarang kita ya agak drop lagi kemarin ke 7.000 ke 8.000 ini masih mungkin balik lagi nggak 9.000 atau bahkan 10.000 lah yang kita idam-idamkan sejauh ini. Iya sebenarnya sih harusnya untuk menuju angka 10.000 bukan hal yang mustahil ya, tapi memang perjalanan itu nggak akan mudah kalau kita lihat dari mata uang kita yang terus melemah dan kondisi geopolitik yang juga masih belum stabil. Tapi sebenarnya waktu Desember aku udah mention atau aku udah ingetin ke klien-klien aku. Waktu Desember kan udah all time high. Bukan Desember, Januari awal. All time high cepet banget kan, all time high cepet tapi rupiah kita all time low. Nah itu aku udah bilang coba kalau bisa yang udah cuan-cuannya dipetik dulu, masukin ke instrumen pasar modal lainnya atau simpen dulu ke tempat lain deh. Atau belikan apa gitu. Soalnya nih aku bilang nih ada yang nggak sinkron. Indeks kita all time high, rupiah kita all time low. Ini berarti kan ada divergen. Divergen itu antara rupiah atau rupiah kita terlalu lemah atau kita punya indeks ini naik terlalu cepat, apresiasinya terlalu kencang tapi tanpa didukung oleh fundamental yang terus membaik. Nah, itu baiknya mungkin yang cuan-cuan kalian TP dulu sebagian nanti wait and see. Malah aku sempat aku masukin cuannya itu ke reksadana pendapatan tetap karena lebih less risk kan. Iya betul. Jadi yang high risk kita take sebagian biar nggak compounding, kalau nggak kita makin ganas lagi tradingnya. Nah itu yang sering kita edukasi. Udah tinggi ya indeks. Cuman kan kadang-kadang anak-anak muda pikir ini mau 10.000 gitu kan, dikit lagi nih kayaknya besok hype-nya itu loh ya nggak bisa dilawan ya kadang-kadang ya. Oh berarti kalau case-nya tadi ada ketidaksinkronan gitu,
sudah harus siap kalau Bener. kenaikan itu diimbangi justru dengan jatuhnya yang cepat juga ya? Biasanya akan ada koreksi, tapi koreksinya itu seberapa dalam atau disebabkan apa itu kita nggak tahu, dan kapan itu akan terjadi kita nggak tahu. Oke, terus kalau di 2026 sendiri kejadian kayak gitu akan berpotensi ngulang atau justru nanti akan cukup lebih seimbang kenaikan IHSG kalau kita ngarepin ke level yang lebih tinggi? Ini kita masih nunggu dari keputusan MSCI ya, karena ini yang kali ini kan kita kesandungnya karena ada MSCI. Apakah MSCI udah puas nih dengan beberapa langkah-langkah yang disodorkan? Kalau mereka bilang, oke puas, wah udah terbang sih, lanjut sih kalau kayak gitu. Nah itu apa yang harus kita lihat tuh kalau ternyata kita sudah memenuhi dari MSCI, ada yang bisa kita bidik juga dari sekarang? Tetap banyak yang bisa kita bidik. Dikit lah Mbak Rita, dikit apa gitu yang bisa dibidik. Atau yang konstituen-konstituennya MSCI ya? Iya, mungkin balik ke gini. Apakah yang diterima itu seperti pembukaan data sampai dengan 1% itu udah cukup. Terus beberapa emiten kan ternyata free floatnya itu masih di bawah yang di require. Nah biasa aku lebih cenderung beli saham yang memang secara free float tuh udah cukup. Jadi nggak perlu pusing lagi nanti mereka harus tambah free float nih gimana, kan ada batasan waktu tuh. Karena mereka harus corporate action lagi segala macam. Itu mungkin nanti. Tapi biasanya kalau yang contoh nih, yang lagi hype sekarang, Bumi, kan free floatnya udah gede banget. Terus masalah CIC sebagai seller yang terus mengganggu nih ya, kan menurut rumor atau menurut prediksi dari agresif dia jualan tuh harusnya udah selesai. Nah menurut aku Bumi itu masih cukup menarik di luar MSCI ya, karena dia akan bertransformasi menjadi 50% batu bara dan 50% non coal. Jadi akan mencoba ke ijo, mungkin kayak dia punya emas yang wolfram itu, terus ada rumor atau udah done ya akuisisi bauksit. Banyak sekali nih kelihatannya menurut aku cukup menarik untuk Bumi. Gitu. Oke, ini salah satunya ya, tapi cukup banyak sebetulnya bisa kita lihat kalau memang MSCI related tadi. Tapi sarannya mungkin aku bisa ambil jadi saran ya, kalau bisa yang memang sudah memenuhi tadi ya secara free float gitu ya, jadi udah nggak pusing-pusing lagi nanti ke depannya. Nah, kalau yang belum mencapai free float ya sambil kita lihat corporate actionnya apa dia mau right issue, ada investor baru. Nah itu mungkin akan jadi next target kita. Menarik juga tuh ya untuk bisa kita pantau, kita kawal. Nah kalau Mbak Rita kan pengalamannya udah panjang gitu ya. Tadi sempat ketemu klien yang panik juga di gejolak pas kemarin MSCI. Lantas kalau untuk secara umum lah yang bukannya kliennya Mbak tapi teman-teman investor di luar sana, ini tipsnya gimana nih untuk kemudian menghadapi gejolak-gejolak seperti ini? Kalau gejolak kayak gini biasanya sih ya jangan panik dulu sih. Soalnya percuma kalau panik. Kalau udah panik ya mereka akan antri sell, tapi which is antri sell itu di ARB. Percuma kalau antrian begitu panjang, begitu kemakan biasanya kalau ARB kebuka kan cenderung sama kan naik dulu. Nah udah kayak gitu, udah mendingan lihat dulu wait and see, udah tenang dulu baru mikir langkahnya. Kalau kondisi kayak kemarin ya, tapi kalau dalam kondisi normal kita tetap punya trading plan. Begitu kita beli kita udah tahu, oh aku mau keluar di berapa, kira-kira aku punya target berapa. Kalau misalnya dia naik terus, nanti lihat lagi. Berarti kayak bisa mungkin target yang lebih tinggi. Kalau lihat bid offer, broker summary itu lumayan membantu sih.